Pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar di Monas, Jakarta dengan serangkaian kegiatan meriah disambut antusias warga. Ya, acara bertabur aneka atraksi seni dan budaya ini termasuk makanan khas Betawi. Ribuan warga antusias menyaksikan gelaran acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta. Ramainya pengunjung membuat suasana Lebaran Betawi ini semakin meriah. Mengusung tema menyosong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara menyajikan beragam tradisi seni dan budaya Betawi serta makanan khasnya. Beragam kegiatan juga mewarnai perayaan Lebaran, diantaranya pertunjukan lenong Betawi, tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner. Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Dari mulai stasiun kereta Gondang Dia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Selain itu, acara ini juga diharapkan meningkatkan harkat dan martabat warga setempat serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadis Yarifah, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Sementara sebuah rumah di Kompleks Perumahan Cikande Permai, Kabupaten Serang terbakar akibat korsleting listrik. Jaya 65 di Blok A5 nomor 7A. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di Jalan Ratu Bawar, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tak merambat ke bangunan lainnya. Warga awalnya dikejutkan dengan kepulan asap pekat yang keluar dari lantai 4 rumah yang juga dijadikan gudang tempat penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini terjadi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Itu rumah atau apa nih Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Penyebab awalnya dari mana Pak? Justru lagi diselidikin Pak. Hah? Lagi diselidikin, belum tahu awalnya dari mana. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, lantaran saat kejadian ruko dalam kondisi kosong tanpa aktivitas pekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kobaran api yang melalap sebuah rumah warga membuat panik warga Kompleks Perumahan Cikande Permai, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu siang. Warga langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api dengan cepat merambat ke seluruh isi rumah. Diduga api muncul akibat korsleting arus pendek listrik pada colokan kabel stop kontak di bagian belakang lemari. Percikan api kemudian menyambar lemari dan merembet ke perabotan lain. Warga berupaya menyelamatkan anak pemilik rumah yang sedang tidur. Beruntung sang anak berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api. Loncat dari jendela loncat lagi ke pagar. Dari gemboknya ada di ruang tamu, kuncinya. Oh, kunci rumah itu? Kunci gemboknya ada di ruang tamu, jadi dia loncat. Kalau api awalnya dari ruang tengah nih Pak? Apa itu dugaannya Pak? Korsleting listrik. Api dapat dipadamkan dengan mengerahkan 2 mobil damkar Kabupaten Serang, sementara harta benda korban hangus terbakar. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriadi, iNews melaporkan. Kemunculan sejumlah titik kolam lumpur panas di area perkebunan warga desa Roburan Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara menghebohkan warga setempat. Warga menduga kolam lumpur yang muncul tiba-tiba sebagai akibat dari dampak pengeboran sumur panas bumi oleh perusahaan geotermal PT SMGP. Belasan titik lumpur panas tiba-tiba muncul di areal perkebunan warga desa Roburan Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemunculan lumpur berbau gas hidrogen sulfida H2S membuat warga resah, semburan membesar dan meluas. Lumpur panas berbau menyengat membuat areal perkebunan warga rusak.
Menurut warga, diduga lumpur panas dampak dari pengeboran sumur panas bumi oleh perusahaan geotermal PT SMGP. Namun pihak perusahaan mengelak menjadi penyebabnya sebab pengeboran sumur well 4E di lokasi tersebut telah lama ditutup. Kemunculan kolam lumpur panas di lokasi perkebunan warga disebut manifestasi permukaan dan akan berhenti sendiri menyesuaikan kemampuan tekanan di dasar bumi. Pertanian nggak bisa lagi ditanami, banyak parit yang mati. Ada di sana juga titik di persawahan masyarakat. Nah, yang paling parah Pak ini, sumber daya air itu. Mencemari air. Berapa desa itu, Pak? Air bersih mencemari air yang mengaliri 4 desa. Artinya apa? Dia tidak connect dengan reservoir panas bumi yang kemungkinan kita pikir ada di wilayah Roburan. Kemudian kita flow nggak bisa, dan dari tahun 2017 ya posisinya sumur itu hanya shut-in atau ditutup. Meski sudah ditinjau bersama pihak terkait, pihak perusahaan akan kembali melakukan pengecekan bersama Kementerian SDM untuk memastikan keamanan warga. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Bila Anda berkunjung ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Anda bisa mencoba menikmati rujak khas air terjun Putri Nglirip yang memiliki cita rasa khas pedesaan. Ya, sambil menyantap kesegaran rujak, pengunjung pun dapat menikmati keindahan air terjun berwarna hijau toska. Menikmati rujak sambil melihat keindahan air terjun mungkin hanya terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tepatnya di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, sisi selatan dari pusat kota Tuban. Di lokasi ini terdapat wisata air terjun yang indah dengan air berwarna hijau toska. Tidak hanya itu saja, di lokasi ini juga terdapat makanan khas Desa Mulyo Agung, yaitu rujak petis yang memiliki cita rasa berbeda dari rujak lainnya. Di lokasi wisata air terjun Putri Nglirip ini, banyak warung-warung menjajakan kuliner rujak petis khas desa ini. Rujak petis sendiri terdiri dari berbagai bahan buah-buahan segar, petis udang atau ikan, sayuran hijau, hingga bumbu kacang. Yang membedakan dari rujak lainnya, selain cita rasa khas, kita juga bisa merasakan sensasi makan rujak petis dengan spot menghadap bawah air terjun Putri Nglirip yang mempesona. Dari Surabaya. Kesini sama siapa? Sama teman aja. Kesini udah berapa kali ini? Satu kali ini. Ini tadi makan rujak apa enggak? Rujak buah. Rujak buah. Rasanya gimana? Enak. Sambil menikmati air terjun ini ya? Iya. Air terjunnya gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Kuliner itu karena khasnya Nglirip itu rujak ya, jadi hampir seluruh warung yang ada di sini keseluruhan itu pasti ada rujaknya. Jadi ada ya makanan khasnya rujak lah sebenarnya. Tergantung pilihan sih, di situ ada rujak buah, ada rujak kacang, ada rujak petis, ada rujak macam-macam, tapi khas. Jadi beda dengan yang Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan ini membuat lokasi wisata air terjun Putri Nglirip menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat musim liburan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipi Wibawanto, iNews melaporkan.